Mampu seri je dengan pasukan Kamboja. Keputusan penuh perlawanan. Kita hanya mampu seri saja. Kamboja 2, Malaysia 2. Agak sedikit mengecewakan. Nasib baik tak kalah je. Serius aku cakap, gameplay kita tadi hilang mat. Huzaimi PE lost ball pula tadi. Punca gol penyamaan daripada pasukan Kamboja. Selepas Kamboja menjaringkan gol penyamaan, itu adalah salah satu turning point. Diorang bangkit balik dan lebih bernafsu untuk menyerang kubu pertahanan kita. Dan akhirnya Kamboja menjaringkan gol yang kedua. Akhirnya Pau Mati keluarkan juga Paulo Josue itu. Dan Fergus Teni tak tunggu lama menjaringkan gol penyamaan semula dan menyelamatkan maruah skuad Harimau Malaya kita. Difahamkan jiran kita Malaysia gagal memulai Piala AFF tahun ini dengan cemerlang. Malaysia harus puas bermain imbang melawan Kamboja yang di Piala AFF tahun ini berangkat dengan kekuatan baru ya, banyak main naturalisasi keturunan Jepang yang paling banyak apalagi di Kamboja. Malaysia sebetulnya sempat unggul lebih dulu lewat gol dari seorang Stuart Wilkin di menit ke-35 ya guys, rame dah tuh. Tapi Kamboja berhasil comeback ya, sempat unggul 2-1 bahkan. Sampai akhir pemain keturunan mereka Fergus Tierney, gue inget banget Tierney dulu pernah main sama timnas kelompok umur kita dan mencetak gol Indonesia dulu ya. Malaysia akhirnya bisa menahan imbang Kamboja. Mengejutkan atau tidak, tapi Kamboja sebenarnya bermain lebih baik, lebih banyak peluang juga. Dan intinya Kamboja ini merupakan salah satu kekuatan yang bisa jadi underdog lah di turnamen Piala AFF kali ini guys. Ya, kita tahu memang Kamboja belakangan ini guys bukan hanya timnas senior, tetapi juga timnas wanitanya cukup menggemparkan kawasan Asia ya guys, dimana negara-negara seperti Malaysia dan Malaysia itu bisa takluk juga ya guys di tangan Kamboja. Dan kita bisa lihat perlawanan Kamboja bersama dengan timnas Malaysia belakangan ini dan baru-baru ini juga hanya Malaysia yang sangat-sangat dijagokan di kawasan Asia ya. Maksudnya adalah salah satu timnas yang dijagokan ternyata kalah, bahkan sempat kalah ya di babak pertama, sempat ketinggalan yaitu dengan skor 2-1, dan di babak kedua dan pada akhirnya bisa menyeimbangkan kedudukan guys oleh Malaysia ya. Media Malaysia ramai-ramai menumpahkan kekecewaan kepada skuad Harimau Malaya usai ditahan imbang 2-2 kontra Kamboja pada laga pembuka grup A Piala AFF 2024. Malaysia sempat unggul lebih dulu di babak pertama lewat gol Stuart Wilkin pada menit ke-25. Namun di babak kedua, tim asuhan Pau Marti kebobolan 2 kali di menit ke-52 dan menit ke-60. Nyaris kalah andai skor bertahan hingga waktu penuh. Malaysia kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Fergus Tierney di menit ke-74. Skor 2-2 jadi hasil akhir pertandingan. Meski dapat 1 poin, media Malaysia tak gembira dengan hasil yang didapatkan. Mereka membawa-bawa ranking FIFA kedua tim yang terpaut jauh. Hasil imbang itu benar-benar mengejutkan karena peringkat Malaysia jauh lebih baik di posisi ke-132 dibandingkan Kamboja di urutan ke-180 dunia. Tulis media Malaysia, Harian Metro. Lebih lanjut, Harian Metro menyebut head-to-head kedua kubu dominan lebih baik Malaysia. Oke, kalau kita lihat ya memang tingkat bisa diukur ya guys ya, tingkat kualitasnya sebenarnya adalah di ranking Kamboja di ranking 182 dan Malaysia di ranking 132. Kalau kita lebih rinci lagi itu bak langit dan bumi guys. Tetapi itulah kenapa kita bilang ranking itu tidak menjamin kualitas ya guys ya. Bisa aja yang rankingnya di bawah tiba-tiba punya permainan yang di luar ekspektasi ya, seperti Indonesia juga melawan tim-tim kuat Asia lainnya gitu ya.
Kamboja termasuk adalah salah satu tim yang tidak diunggulkan ya guys di kawasan Asia Tenggara sebenarnya, tapi mereka bisa menunjukkan performa, setidaknya bisa mengalahkan Malaysia di babak pertama yaitu 2-1, dan kemudian bisa diimbangi oleh Malaysia di babak kedua guys. Karenanya, hasil pertandingan itu dipandang sebagai imbang serasa kalah. Rekor pertemuan kedua kubu sejak 1956 sudah 18 kali dan Malaysia menang 15 kali, tulis harian Metro. Sedangkan berita harian menyebut timnas Malaysia harus berterima kasih kepada sosok Fergus Tierney yang jadi penyelamat wajah tim dari kekalahan. Fergus Tierney masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-70. Berselang 4 menit, penggawa Chonburi FC itu langsung melesakkan gol. Pemain pengganti Tierney menyelamatkan kehormatan tim nasional yang berada di peringkat ke-132 dunia. Iya, padahal Malaysia juga menurunkan skuad timnasnya dengan pemain-pemain naturalisasi ya guys ya, dari mungkin diambil dari beberapa liga dari mereka ya. Dan Kamboja juga diinformasikan juga memasukkan pemain naturalisasi hingga 9 pemain naturalisasi. Bayangkan bagaimana kekuatan Kamboja itu tidak bertambah. Tentu saja ya guys ya, ada kelihatan sekali performanya yang berubah drastis ya guys ya, dan Kamboja ini bisa jadi kuda hitam di salah satu Piala AFF 2024 ini guys. Ini adalah hasil imbang pertama tim melawan Kamboja setelah menang 12 kali beruntun sejak 1972, tulis berita harian. Setelah melawan Kamboja, Malaysia akan menjamu Timor Leste pada Rabu 11 Desember mendatang. Itu akan jadi medium tim Harimau Malaya untuk meraih hasil yang lebih baik. Timnas Malaysia gagal menang lawan Kamboja di laga pembuka Piala AFF 2024. Kejutan terjadi dalam laga perdana penentu hasil Piala AFF 2024 hari ini, Minggu 8 Desember 2024, yakni dari duel antara Tim Nasional Sepak Bola Malaysia atau Timnas Malaysia melawan Timnas Kamboja. Skuad Angkor Warriors, julukan Timnas Kamboja, menjadi tim kuda hitam yang berhasil tampil mengejutkan. Dengan nyaris saja mempermalukan Timnas Malaysia, bertanding dengan dukungan penuh supporter tuan rumah, Timnas Kamboja 2 kali membobol gawang skuad Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, yakni lewat tembakan yang dilepas Koulibaly dan Satye masing-masing di menit ke-52 dan 60 di babak 2. Membuat Timnas Malaysia yang sempat unggul lewat gol Stuart Wilkins di babak pertama, berbalik tertinggal jadi 1-2 dari tuan rumah Kamboja. Racikan taktik Koji Gyotoku yang jadi pelatih kepala Timnas Kamboja benar-benar menaikkan level permainan skuad Angkor Warriors. Padahal dalam beberapa edisi sebelumnya, Kamboja kerap jadi bulan-bulanan tim-tim lain di Asia Tenggara, terutama 4 tim besar macam Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Namun sentuhan Koji Gyotoku menjadikan Timnas Kamboja jadi tim kuda hitam yang hampir saja menumbangkan Timnas Malaysia. Beruntung, Fergus Tierney yang dimasukkan coach Pau Marty Vicente di babak kedua bisa membuat 1 gol balasan.